Kamis ketiga dalam kajian Qisasul Anbiya, mana pada bulan lalu kita sudah membahas sejarah Nabi Adam alaihissalam dan diakhiri dengan kisah yang berkaitan dengan peristiwa kurban antara Qabil dan Habil. Dan alhamdulillah ibadah kurban sudah kita tunaikan pada tanggal 9 dan 10 ya, 2 hari. Mudah-mudahan kurban-kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam atau di dalam sejarah disebutkan namanya adalah Aknuh Yarid. Nama lain dari Nabi Idris adalah Aknuh Yarid. Ibunya bernama Ashur. Kemudian garis keturunannya Adam alaihissalam, kemudian punya anak Syit itu yang tidak kembar ya, Syit gitu ya. Dari Syit ini kemudian melahirkan Anusi, kemudian Kinan, Miklail, kemudian Yarid dan Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam usianya 345 tahun di bumi. Tempat diutusnya adalah Irak kuno atau Babilonia ya, dan Mesir ya. Sedangkan tempat wafatnya Allah mengangkat ke langit dan ke surga. Al-Quran menyebutkan nama Idris dalam Quran hanya 2 kali. Jadi paling sedikit ya, kisah Nabi Idris ini sedikit sekali. Dan disebutkan di dalam Quran juga hanya sedikit sekali. Di dalam surat Maryam ayat 56 ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya." Ini disebutkan di dalam surat Maryam. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Nabi Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan dia adalah seorang nabi. Dalam Quran itu sering disebutkan wa kana rasulan nabiyya. Dia adalah seorang rasul dan nabi. Tapi ada juga kadang disebutkan wa kana nabiyya. Jadi kalimatnya itu ada rasul, ada nabi ya. Jadi Quran sendiri membedakan antara nabi dan rasul gitu ya. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan bahwa Nabi Idris itu adalah disebutkan di sini innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya ia adalah seorang nabi yang benar ya. Kebenaran dari seorang nabi. Kemudian warafa'nahu makanan aliyah. Kami mengangkat Idris itu kepada martabat yang tinggi. Yang tadi sudah disebutkan bahwa Nabi Idris itu langsung diangkat ke surga katanya gitu ya. Nabi Idris ini mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan dan melekatkan kebenaran dan kenabian pada dirinya. Jadi Nabi Idris ini seorang nabi. Dia yang dipercaya bernama Henokh. Ini termasuk dalam silsilah nasab Rasulullah SAW. Menurut sejumlah ulama ahli nasab, ia adalah manusia pertama yang diberikan tanggung jawab kenabian setelah Nabi Adam dan Nabi Syit. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Nabi Idris adalah orang yang pertama menulis dengan menggunakan alat tulis kolam. Jadi yang pertama kali mengajarkan bagaimana tata cara menulis dengan kolam ialah Nabi Idris alaihissalam. Kemudian Nabi Idris ini selain tadi ya pertama kali menggunakan kolam, ia sempat bertemu dengan kakek buyutnya yaitu Nabi Adam alaihissalam selama 308 tahun. Jadi waktu Nabi Adam masih hidup, Nabi Idris masih bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Beberapa ulama menduga bahwa Nabi Idris inilah yang diisyaratkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami, yaitu
ketika ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menulis dengan menggunakan pasir atau meramal. Beliau menjawab, sesungguhnya dahulu ada seorang nabi yang menulis dengan menggunakannya. Maka barang siapa yang meyakini metode yang digunakan sama persis dengannya, maka silakan saja. Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya melarang hal itu, namun ada seorang nabi yang pernah melakukannya. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkannya apabila meyakini metode yang digunakannya sama. Namun tentu saja tidak ada yang bisa meyakininya karena metode yang digunakan oleh Nabi itu telah hilang dimakan oleh waktu. Beberapa ahli sejarah dan biografi mengira bahwa Nabi Idris pula lah orang yang pertama memulainya menulis dengan menggunakan pasir. Ada ya? Ada lukisan pasir ya, tulis pasir gitu ya, pakai tangan, kemudian ada tulisan gitu ya. Kemudian hingga ia kerap disebut Hermes, sang ahli perbintangan ilmu nujum, dan banyak lagi dusta-dusta lain yang disandarkan kepada Nabi Idris, sebagaimana juga banyak dusta-dusta yang disandarkan kepada para nabi, para ulama, para wali, dan orang-orang yang soleh. Jadi sejarah itu tidak semuanya benar, tapi kadang-kadang juga kalau sering kita kenal dengan istilah apa? Cerita-cerita Israiliyat, artinya cerita-cerita yang memang tidak bersumber gitu ya. Mengenai firman Allah, dan kami telah mengangkat ke tempat martabat yang tinggi tadi dalam surat Maryam, kemungkinan besar maksud dari tempat itu seperti dijelaskan dalam hadis Isra dan Mi'raj yang disebutkan dalam kitab Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim, yaitu bahwasanya Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris ketika beliau berada di langit keempat, lapisan keempat dari 7 lapis langit. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yunus bin Abdul A'la, dari Ibnul Wahab, dari Jarir bin Hazim, dari Al-Amashi, dari Simr bin Atiyah, dari Hilal bin Yasaf. Ia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab, apakah maksud firman Allah, dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Kemudian Ka'ab menjawab, ketika itu Nabi Idris diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku akan mengangkat amalanmu pada setiap hari seperti amalan anak Adam lainnya. Maka Idris pun berkeinginan untuk menambah amalnya sebelum berakhir masa hidupnya. Lalu ia datang kepada salah satu malaikat yang ditugaskan untuk menemaninya di dunia dan berkata, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku begini dan begini dan begini. Maka dari itu berbicaralah kamu kepada malaikat maut untuk mengakhirkan ajalku, agar aku dapat menambah amalanku. Maka malaikat pun menaikkan Nabi Idris ke atas tubuhnya di antara 2 sayap, lalu membawanya ke atas langit untuk dipertemukan langsung dengan malakul maut. Ketika mereka berada di langit keempat, tak disangka ternyata mereka bertemu dengan malakul maut di sana. Maka malaikat yang membawa Nabi Idris pun menyampaikan kepada malakul maut tentang permintaan Nabi Idris supaya dipanjangkan umur. Kalau panjang umur nanti banyak amal solehnya ya. Kita juga kan suka ada yang panjang umurnya, tapi niatnya bukan untuk menambah amal soleh, tapi untuk bersenang-senang dalam kehidupan dunia ya. Lalu malakul maut bertanya, gimanakah Nabi Idris sekarang? Kata malakul maut, malaikat yang menyertai Nabi Idris berkata, sungguh luar biasa, aku baru saja diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa Nabi Idris di langit keempat. Namun tentu aku bertanya-tanya, mengapa aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di langit keempat, sedangkan ia tinggal di muka bumi? Maka setelah itu malakul maut pun mencabut nyawa Nabi Idris di sana, di langit keempat. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah, dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Tadi dari surat Maryam ya. Ketika penafsiran ayat tersebut, Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan kisah yang hampir sama dengan beberapa tambahan, yaitu Nabi Idris berkata kepada malakul maut, kepada malaikat tersebut, tanyakanlah kepada malakul maut berapa sisa umurku. Lalu malaikat itu bertanya kepada malakul maut dengan membawa serta Nabi Idris, berapa lama lagi sisa umur Nabi Idris? Kata malaikat penyerta tadi yang menemani Nabi Idris. Kemudian malakul maut menjawab, aku tidak tahu sebelum aku memeriksanya.
Lalu malaikat maut pun memeriksa sisa usia Nabi Idris. Kemudian dia berkata, Anda bertanya kepadaku tentang seseorang yang usianya hanya tersisa sedikit lagi. Lalu malaikat itu menoleh ke sayapnya di mana Nabi Idris berada saat itu. Namun ternyata Nabi Idris telah dicabut nyawanya tanpa terasa olehnya. Ini adalah salah satu riwayat Israiliyat. Ternyata tadi panjang lebar cerita-cerita itu adalah cerita-cerita Israiliyat atau cerita-cerita palsu, ya. Dan di dalamnya juga terdapat kalimat yang tidak dikenal dalam riwayat lain. Ibnu Abi Najih juga meriwayatkan dari Mujahid mengenai firman Allah, dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Tadi sama ayat yang dipakainya ayat itu. Ia berkata, ketika diangkat ke langit Nabi Idris tidak dalam keadaan meninggal dunia, sebagaimana ketika diangkat Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit dalam keadaan hidup, ya. Itu berdasarkan satu kaul, ya. Tapi ada juga kaul mengatakan ya kalau diangkat ke langit ya pasti mati, ya, gitu. Dan tidak ada manusia yang kekal abadi. Jadi tentang Nabi Isa juga masih ada dua versi, ya. Ada versi memang masih hidup, ada versi sudah mati. Ada versi yang nanti akan turun kembali, ada versi yang mengatakan ya sudah, kalau sudah mati ya tidak mungkin lagi kembali ke dunia. Nanti ada dengan segala argumentasi. Walaupun dari dua argumentasi itu hadis yang terbanyak bahwa Nabi Isa itu akan lagi turun lagi ke bumi, itu hadis yang paling banyak, gitu ya. Apabila maksud dari riwayat bahwa Nabi Idris belum meninggal dunia sampai sekarang, maka tentu hal itu harus diperdebatkan. Namun jika maksudnya adalah ia diangkat ke langit selagi masih hidup kemudian nyawanya dicabut di sana, maka hal itu sama seperti riwayat dari Ka'ab al-Akhbar sebelumnya. Nah, seperti juga tadi yang pandangan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu diangkat ke langit kemudian meninggal di sana. Al-Aufi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi. Ia berkata, Nabi Idris diangkat ke langit ke-6, lalu ia meninggal dunia di sana. Riwayat itu juga disebutkan oleh Ad-Dahab, namun hadis muttafaqun alaih, yakni hadis yang disebutkan oleh Sahih Bukhari dan Muslim, menyatakan bahwa ia berada di langit keempat adalah riwayat yang paling benar. Jadi tadi ada yang mengatakan di langit ke-6, tapi ternyata hadis yang lebih kuat dari hadis Bukhari Muslim bahwa Nabi Idris itu berada di langit keempat, gitu ya. Dan riwayat ini juga menjadi pilihan Mujahid dan sejumlah ulama lainnya. Hasan Basri mengatakan dia memang sudah berkata tinggi pada firman Allah, dan kami telah mengangkat ke tempat martabat yang tinggi adalah surga. Inilah yang sering kita dengar bahwa Nabi Idris itu langsung masuk surga, katanya tempat martabat yang tinggi. Jadi tidak seperti manusia biasa, jadi diangkat langsung ke langit dan masuk ke dalam surga. Beberapa ulama ahli kitab menyatakan bahwa diangkatnya Nabi Idris ke atas langit adalah ketika ayahnya Yared bin Mahlael masih hidup, wallahu alam. Dan sebagian mereka menduga bahwa Nabi Idris itu hidup di zaman Bani Israel, bukan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Apakah Nabi Idris nama lain dari Nabi Ilyas? Nah, ini soal tadi ada yang mengatakan Nabi Idris adalah hidup pada zaman bukan sejaman dengan Nabi Nuh, tapi sejaman dengan Nabi Ilyas. Nah, Imam Bukhari mengatakan beberapa ulama menyebutkan riwayat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Ilyas itu adalah Idris dan Idris itu adalah Ilyas. Lalu mereka memperkuat pendapat itu dengan hadis Isra Mi'raj yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Anas ketika Nabi SAW bertemu dengan Nabi Idris. Ia berkata, selamat datang saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Sapaan ini berbeda dengan sapaan Nabi Adam dan Nabi Ibrahim yang mengatakan selamat datang Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Apabila seandainya Idris termasuk dalam silsilah nasab Rasulullah, maka ia akan menyapa dengan sapaan yang sama dengan Adam dan Ibrahim. Akan tetapi tentu itu tidak harus dan tidak mesti demikian, sebab bisa jadi perawinya yang tidak menghafal kata-kata tersebut dengan baik, atau bisa jadi Idris mengucapkan sapaan itu karena rasa hormat dan tawadhunya terhadap Rasulullah SAW
hingga ia tidak menyebutkan posisi bapaknya, sebagaimana disebutkan oleh bapak manusia Adam dan Ibrahim, yang tidak ada lain adalah Khalilur Rahman atau kesayangan Allah. Dan salah satu ulul azmi yang paling agung setelah Rasulullah SAW adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah kisah Nabi Idris. Jadi paling sedikit ya kisah Nabi Idris alaihissalam. Dengan demikian, kalau ada cerita-cerita panjang Nabi Idris masuk ke surga, kemudian sandalnya ketinggalan di surga katanya, kemudian kembali ke langit, kemudian dia minta lagi izin ke Allah untuk mengambil di sana. Itu semua adalah cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita bohong, cerita yang dikarang-karang. Dalam kisah tadi saja para ulama tidak berani memastikan ya mana yang sejarah yang benar gitu ya. Tetapi tadi mendekati bahwa kesepakatan para ulama dan ahli hadis bahwa Nabi Idris itu berada di langit ke-4 dan dicabut nyawa di langit ke-4. Baik, kita masuk kepada Nabi yang ketiga adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam atau namanya adalah Yashkur Abdul Ghaffar bin Lamak. Garis keturunannya adalah Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Syed, Nabi Anusi, Oiman, Mikhlail, Kurin, kemudian Loris, Matusyali, Lamak, dan Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam disebutkan dalam Quran usianya adalah 1000 tahun kurang 50 tahun, artinya 950 tahun. Periode sejarah 3993 sampai 3043 sebelum Masehi. Tempat diutusnya adalah di Irak. Jumlah keturunannya 4 putra, yaitu apa? Syam, Ham, Yafus, dan Kan'an. Nah, Kan'an ini yang disebutkan di dalam Quran adalah yang apa? Yang memisahkan diri dari Nabi Nuh alaihissalam. Dia lebih naik ke gunung daripada ikut perahu Nabi Nuh alaihissalam, itu Kan'an. Kemudian tempat wafatnya Nabi Nuh alaihissalam di Mekah. Kaum Nuh, Al-Quran menyebutkan tentang nama Nabi Nuh alaihissalam ini dalam Quran sebanyak 43 kali. Baik, nasab dan waktu kelahiran Nabi Nuh alaihissalam. Nama dan nasabnya: Nabi Nuh bin Lameh bin Metusalah bin Henok, yakni Nabi Idris. Nah, Henok nama lain dari Nabi Idris. Bin Yared bin Mahlael bin Kenan bin Enos bin Syed bin Adam, bapak dari manusia. Nabi Nuh terlahir setelah 126 tahun wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi tidak bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam seperti disebutkan oleh Ibnu Jarir dan ulama lainnya. Sedangkan menurut sejarah yang diyakini oleh kitab terdahulu, jarak antara kelahiran Nabi Nuh alaihissalam dan kematian Nabi Adam adalah 146 tahun. Jeda antara kenabian mereka adalah 10 kurun, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Hatim dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dari Muawiyah bin Salam, dari kakaknya Zaid bin Salam, dari Abu Salam, dari Abu Umamah. Dia berkata, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah dahulu Adam juga seorang nabi? Beliau menjawab, ya. Ia juga mendapatkan wahyu dari Allah. Laki-laki itu bertanya lagi, lalu berapa lamakah jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh? Nabi menjawab, 10 kurun. 10 kurun itu berarti berapa? Kalau 1 kurun mungkin 1 abad ya, berarti 1000 tahun ya. Lalu perawi hadis ini mengatakan sanad dari hadis ini sahih menurut syarat-syarat sahihain Bukhari dan Muslim, namun mereka tidak meriwayatkan dengan sanad ini. Jadi menurut kaidah hadis itu sahih, tapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan. Kaidah-kaidahnya sahih, tapi Bukhari Muslim sendiri tidak meriwayatkan. Dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 kurun
dan pada masa itu mereka semua dalam naungan Islam, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala. Memang para nabi dan rasul semuanya diajak oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mendakwakan tentang la ilaha illallah atau mendakwakan tentang penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kurun yang dimaksud oleh riwayat-riwayat di atas adalah 100 tahun, berarti tadi ya 100 kali 10 ya, berarti 1000 tahun, maka inilah yang langsung tertangkap di akal sebagian besar mereka yang berbahasa Arab, maka jarak yang memisahkan mereka pastinya adalah 1000 tahun. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jarak lebih dari itu jika dilihat sifat keislaman yang diikatkan Ibnu Abbas kepada orang-orang yang hidup pada masa itu. Karena bisa jadi juga ada waktu lain di mana masyarakat ketika itu tidak berada dalam naungan Islam. Namun pada intinya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah menunjukkan bahwa 10 kurun dari Nabi Adam alaihissalam ya, adalah jumlah yang pasti memisahkan mereka. Dan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas menambahkan informasi bahwa mereka yang hidup pada masa itu semuanya berada dalam naungan Islam. Jadi tidak ada agama selain Islam yang dibawa oleh para nabi, semuanya membawa ajaran Islam. Keterangan ini membantah anggapan sejumlah sejarawan dan ulama ahli kitab bahwa Qabil dan anak-anaknya adalah para penyembah api. Nah, jadi ditolak. Kemarin dalam sejarah Qabil dan Habil tidak ada ya yang menyinggung masalah penyembahan yang disembah oleh Qabil dan Habil. Jadi semuanya ini adalah Muslim, Islam. Dan apabila kurun yang dimaksud adalah generasi suatu kaum seperti yang dimaksud dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 17, dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Juga dalam firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 42 ya. Kemudian setelah mereka kami ciptakan umat-umat yang lain. Juga firman Allah dalam surat Furqan ayat 38, serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu. Juga firman Allah dalam surat Maryam ayat 74 ya. Dan berapa banyak umat yang ingkar yang telah kami binasakan sebelum mereka. Juga seperti yang dimaksud pada sabda Rasulullah SAW, generasi yang terbaik adalah generasiku, kemudian berikutnya, dan berikutnya, dan seterusnya hingga akhir hadis. Seperti diketahui bahwa generasi kaum-kaum terdahulu sebelum diutus Nabi Nuh alaihissalam dalam jangka waktu yang sangat lama, maka dengan begitu jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh bisa jadi ribuan tahun lamanya, lebih dari hanya sekedar 1000 tahun saja. Jadi bisa saja lebih dari 1000 tahun antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam. Namun secara garis besar Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kaumnya telah menyembah berhala. Sebab mulainya manusia menyembah berhala itu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi awalnya orang menyembah berhala itu diawali dengan memuja-muja, menyanjung-nyanjung, menyebut-nyebut orang soleh atau ulama yang soleh pada zaman itu. Setelah disebut-sebut, kemudian setelah ulama itu meninggal, kemudian mereka membuat gambar ulama yang soleh tadi, kemudian ditempelkan di tempat ibadah mereka. Lama-lama generasi berikutnya kurang puas kalau hanya dalam bentuk gambar, akhirnya dibuatlah patung, gitu ya. Dan seterusnya, akhirnya berubahlah mereka menyembah kepada Allah melalui patung orang yang saleh yang dibuat oleh mereka secara generasi demi generasi. Itu ya awal-awalnya orang menyembah patung, gitu ya. Makanya kenapa tidak boleh orang-orang soleh ditempel-tempel di tempat ibadah, karena dia itu dikhawatirkan dikultuskan, dan setelah dikultuskan kemudian nanti dipuja-puja, disembah-sembah, gitu ya. Baik. Jadi mulainya adanya penyembahan berhala adalah sejak zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ia disyariatkan untuk mengajak manusia kembali kepada ajaran yang benar. Ia diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi hamba Allah, karena ia adalah Rasul pertama yang diutus di muka bumi. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang menceritakan tentang orang-orang yang mencari syafaat di hari kiamat,
dan ia diutus untuk kaum yang disebut Bani Rasib seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Jarir dan ulama lainnya. Para ulama berbeda pendapat mengenai usia Nabi Nuh alaihissalam ketika ia menerima tugas kerasulan. Ada yang mengatakan Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi rasul dalam usia 350 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Nuh diangkat menjadi rasul pada usia 480 tahun. Semuanya itu diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan pendapat ketiga disandarkan olehnya kepada Ibnu Abbas. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam Quran ini banyak sekali, bukan dalam satu surat tetapi dalam beberapa surat. Tadi sudah disebutkan Nabi Nuh disebutkan sebanyak 34 kali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Nuh di sejumlah surat di dalam Al-Qur'an tentang apa yang terjadi antara dirinya dengan kaumnya, juga tentang azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang kafir dengan air bah atau banjir. Dan juga tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman yang naik ke dalam perahunya. Contohnya pada surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Hud, surat Al-Anbiya, surat Al-Mu'minun, surat Asy-Syu'ara, surat Al-Ankabut, surat As-Saffat, surat Al-Qamar, bahkan dalam satu surat penuh yaitu surat Nuh. Sampai diabadikan ya, satu surat namanya surat Nuh. Ada surat Nuh ya. Baik. Yang pertama kita dapat melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ya. Yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat 59 sampai ayat 54 ya. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 59 sampai 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Surat Al-A'raf ayat 59 ya. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Faqala, maka berkatalah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah yang tidak ada bagimu dari tuhan-tuhan selainnya. Inni akhafu 'alaikum adzaba yaumin 'adzim. Sesungguhnya saya takut kepada kalian bahwa kalian akan mendapatkan azab yang pedih pada hari kiamat. Qala al-mala'u min qaumi illa inna lanaraka fi dhalalin mubin. Bahkan kaumnya menuduh Nabi itu berada dalam kesesatan yang nyata. Qala al-mala'u min qaumi, berkata pembesar-pembesar dari kaum Nabi Nuh, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami melihat engkau Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Nabi Nuh menjawab, qala ya qaumi laysa bi dhalalah. Wahai kaumku, aku ini bukan berada dalam kesesatan, walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tetapi aku ini adalah rasul yang diutus dari Tuhan semesta alam. Ubalighukum risalati rabbi. Aku disuruh menyampaikan kepada kalian risalah Tuhanku, wa ansahu lakum, dan aku diperintahkan untuk menasihati kalian. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui. Awa ajibtum an ja'akum dzikrun min rabbikum. Apakah kalian merasa heran datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian, ala rajulin minkum, atas seorang laki-laki dari kalian, liyundhirakum, untuk memberikan peringatan pada kalian, walitattaqu, dan supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, wala'alakum turhamun, dan supaya kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat dalam surat Al-A'raf ya, dalam surat Al-A'raf. Itu dalam pertama dalam surat Al-A'raf ya, ayat 59, 60 sampai ayat ke-64 disebutkan sampai ayat 64 ya. Kemudian fakadzabuhu, mereka mendustakan Nabi Nuh. Fa'anjainahu, maka kami selamatkan Nabi Nuh walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh fil fulki, dalam perahu.
Wa agrabna alladziina kadzabu, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan kerasulan Nabi Nuh, ya. Bi ayatina, yaitu ayat-ayat kami, innahum kanu qauman amin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang amin. Amin itu buta, ya. Nah, ini dalam surat Al-A'raf, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, di dalam surat Yunus, ya, dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 71 sampai 73. Nah, ini juga mengisahkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, 71 sampai 73. Watlu alaihim naba Nuh, bacakanlah kepada mereka berita tentang Nabi Nuh. Idh qala liqaumihi, ketika berkata kepada kaumnya, ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa 'alallahi tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa syurakaakum summa la yakun amrukum alaikum gummatan sumaqtu ilayya wa la tunzirun. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam dalam ayat ini? Dan sungguh kami maka wahai kaumku, jika kamu merasa berat bagimu aku tinggal bersamamu karena mendakwahkan agar manusia menyembah Allah dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itulah buatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku, dan janganlah keputusan itu dirahasiakan. Kemudian bertindak terhadapku, dan jangan kamu tunda-tunda lagi. Ini tantangan dari Nabi Nuh kepada kaumnya kalau tidak mau tunduk kepada Nabi Nuh alaihissalam. Fa in tawallaitum fama sa'atukum min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Jika kalian berpaling dariku, maka aku tidak akan pernah meminta kepada kalian upah. Jadi para nabi ini tidak langsung yang menyampaikan upah. Saya tidak menyampaikan upah dalam mendakwahkan kepada kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Tidak ada lain, upahku adalah dari Allah. Wa umirtu an aku minal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang berserah diri. Fakadzabuhu, maka mereka mendustakannya, ya, mendustakan Nabi Nuh. Panajainahu, maka kami selamatkan Nabi Nuh, wa man ma'ahu fil fulki, dan orang-orang yang bersamanya di dalam perahu. Wa ja'alnahum khalaifa, dan kami jadikan mereka sebagai khalifah, pemimpin-pemimpin. Wa agraqna alladziina kadzabu bi ayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Pandur kaifa kana akibatul mundarin, maka lihatlah bagaimana, ya, kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Itu di dalam surat Yunus ayat 71 sampai 73. Kemudian yang paling panjang nanti di dalam surat Hud di sini ayat 25 sampai ayat 49, ya, surat Hud. Surat Hud surat berapa? 11 ya. Ya, surat Hud ayat 25 sampai ayat 49, panjang sekali ini ayatnya. Ya, baik, ayat 25. Walaqad arsalna Nuhan, dan sungguh kami telah mengutus Nuh, Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Inni lakum nadhirum mubin, sesungguhnya aku ini adalah seorang pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Allah ta'budu illallah, agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah. Ini akhafu alaikum adzab yaumin alim, sesungguhnya aku takut kalian mendapatkan siksaan yang pedih. Faqala al-mala'ul ladzina kafaru, maka berkatalah pembesar-pembesar dari orang kafir dari kaumnya, ma naraka illa basarun mislana, kami tidak melihat engkau wahai Nuh kecuali manusia seperti kami, ya. Wa ma naraka tabaka illa alladzina hum aradiluna, kami tidak melihat pengikut-pengikutmu kecuali orang-orang yang miskin-miskin, kere-kere, ya, badiyar ra'i,
ya Badawi gitu ya, artinya orang-orang yang kampungan gitu ya, orang-orang kerdil, orang-orang kecil, Badiyah Ra'yi, yang pemikiran orang miskin, orang rendahan gitu ya. Wa mana ralakum alaina min fadlin, kami tidak melihat engkau atas kami kelebihan, bal nadunnukum kadzibin, bahkan kami yakin bahwa engkau ini adalah seorang pendusta. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bainatin min rabbi, wahai kaumku, kata Nabi Nuh, bagaimana pendapatmu jika aku membawa bukti yang nyata dari Tuhanku, wa atani rahmatan min indi, dan aku diberikan rahmat dari sisinya. Fa umiyan alaikum, kalian ini buta ya. Kalian ini memang buta, kata Nabi Nuh ya. Kemudian anulzimukumuha wa antum laha karihun ya. Di sini disebutkan panjang sekali ya ini ya. Kemudian di sini disebutkan kami tidak melihat kamu katanya memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Nabi Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu. Nah, ini kata Nabi Nuh AS. Kemudian ayat berikutnya, ayat berapa tadi? Ya, ayat 28. Sekarang ayat 28, 27 ya. 28 ya. Kemudian qala ya qaumi araikum kuntum in kuntum ala bainatin rabbi, wa tadi sudah ayat 28, sekarang ayat 29. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Kalau tadi ajrin ya, di sini yang kedua malah. Karena gini, mereka menuduh bahwa kalau ada orang memproklamirkan diri jadi nabi, berarti dia akan meminta sesuatu dari umatnya, ya seperti di kalangan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dahulu, yang namanya pendeta, pastor itu, atau apa disebutkan apa namanya Pak? Kalau tokoh-tokoh dalam Quran disebutkan apa namanya itu dalam Quran? Saya lupa lagi. Ahbar ya, ahbar waruhban gitu ya. Itu layak kuluna, mereka memakan harta dari umatnya. Jadi mereka mengumpulkan emas, mengumpulkan perak, kemudian mereka simpan sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini Allah menjelaskan bahwa nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak untuk itu. Tidak untuk itu. Kalau tadi disebutkan tidak meminta upah. Kalau di sini wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepadamu sebagai imbalan atas seruanku ini, karena mereka khawatir. Nabi Nuh khawatir ketika Nabi Nuh meniru mereka untuk menyembah kepada Allah, dikiranya Nabi Nuh itu mengharapkan imbalan gitu ya. In ajriya ila Allah, ya, imbalanku hanyalah dari Allah, ya. Kemudian wa ma'ana bitaridil ladina amanu, dan saya tidak berhak untuk mengusir orang-orang yang telah beriman, walaupun mereka dulu adalah orang-orang kerdil, orang-orang orang-orang biasa gitu ya, bukan orang-orang yang berharta, orang yang berpangkat, bukan, orang-orang biasa yang beriman pada Nabi. Kami tidak akan mengusir mereka, itu kata Nabi Nuh alaihissalam. Wa inni arakum qauman tajal, justru aku melihat engkau wahai pembesar kaumku adalah orang-orang yang jahil. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtuhum, ya, wahai kaumku, aku tidak meminta tadi, kemudian imbalanku hanya dari Allah. Sungguh mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Jadi kalau Allah, Nabi Nuh mengusir Aradiluna tadi, yang dituduh orang-orang kerdil tadi, siapa yang akan menolongku katanya dari azab Allah jika aku Nabi Nuh mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Di sini disebutkan afala tadakkarun. Wala aqulu lakum inni khazainullah, dan aku juga tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki. Sama Nabi Muhammad juga mengatakan seperti itu.
bahwa aku diutus ke dunia membawa risalah ini tidak untuk membawa harta, tidak membagi-bagikan harta, tidak. Ya, nah Nabi Nuh juga mengatakan seperti itu. Wala aku lakum inni khazainullah. Wala a'lamul ghaiba, aku juga tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Coba. Kalau sekarang ada orang katanya memiliki apa? Indra keenam. Nah, dari mana ini? Nabi saja mengatakan aku tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Ya, sementara sekarang ada orang mengatakan aku punya indra keenam. Dia lebih tahu daripada Allah mungkin ya, atau tahu sesuatu yang di luar kewajarannya gitu ya. Kemudian apalagi kata Nabi Nuh, wala aku ini malak, dan aku juga tidak mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini adalah malaikat. Kemudian wala aku lilladzina tazdari ayunukum ayyutiyahumullahu khaira, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku dipandang hina oleh penglihatanmu ya, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka ya. Kemudian Allahu a'lam bima fi anfusihim, Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, dalam diri mereka. Ini idza lam nadzalimin, kalau demikian aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian apa jawab kaumnya? Qul ya Nuh qad jadaltana fa aksarta jidalana. Wahai Nuh, kau ini katanya telah berbantah-bantah dengan kami. Jidal itu debat ya. Terlalu banyak mendebat kami katanya. Dan kamu telah memperpanjang perbantahan terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab. Lihat Pak, bagaimana beraninya umatnya Nabi Nuh menantang azab kepada Nabi Nuh ya. Paktina bima ta'iduna, kan karena Nabi Nuh mengancam mereka kalau tidak beriman akan mendapatkan azab Allah. Lalu mereka mengatakan paktina bi azabina ya. Datangkanlah katanya ta'iduna, yang dijanjikan kepada kami kunta minas shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi mereka malah menantang ya Nabi Nuh alaihissalam untuk mendatangkan azab. Kemudian qala inna ma ya'tikum bihillah, Nabi Nuh menjawab sesungguhnya kata Nabi Nuh, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu ya, jika Allah menghendaki ya, insya'a. Qala inna ma ya'tikum bila insya wa ma antum bimujizin, dan kalian tidak bisa lepas diri dari azab manakala azab itu telah datang sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'ukum nusi, dan tidak berguna nasihatku in aradtu an ansahalakum, jika aku juga hendak menasihati kalian, tidak ada gunanya. In kana Allah yuridu an yubiyakum, jika memang Tuhanmu, jika memang Allah Subhanahu wa taala kalau Allah hendak menyesatkan kalian, maka tidak ada gunanya aku berikan nasihat kepada kalian. Kemudian huwa rabbukum, Allah dia adalah Tuhan kalian, wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kalian akan kembali. Am yaqulu naftara, bahkan mereka mengatakan apa? Dia Nuh katanya cuma mengada-ada saja. Sama kalimat ini diucapkan juga terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini dianggap mengada-ada. Nabi Nuh juga begitu, dituduh mengada-ada ya. Qul in iftara'tuhu fa alayya ijrami, kata Nabi Nuh ya, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosaku, bukan kalian. Wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku pun berlepas diri ya, dan aku pun bebas dari dosa yang kamu perbuat. Wa uhiya ila nuhi annahu la yu'minu min qaumika illa man qad amana. Kemudian Nabi Nuh diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Nuh, bahwa mereka ini tidak akan beriman kecuali yang telah beriman terlebih dahulu. Yang beriman pada Nabi Nuh sangat sedikit sekali ya, kecuali orang-orang yang telah beriman saja. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, fala tabtais bima kanu yaf'alun, maka janganlah kamu bersedih hati terhadap apa yang mereka perbuat. Kemudian wasna'il fulka bi ayunina, buatkanlah perahu dengan pengawasan kami. Nah, jadi ini arsiteknya Allah langsung perahu.
karena Allah yang langsung sebagai pengawas. Mungkin ya harus ditekuk lah, dipaku lah, gimana caranya membuat perahu itu di dalam pengawasan Allah, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wa wahyina, dan dalam naungan wahyu kami, artinya tadi diwahyukan petunjuk Allah, perahunya seperti ini, bentuknya seperti ini. Jadi wahyu perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh adalah perahu yang memang arsiteknya langsung Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kepada Nabi Nuh membuat perahu dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dengan pengawasan Allah, dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyatakan wala tukhatibni fil ladzina dzalamu, jangan engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang zalim sudah, jangan kau ngadu lagi tentang orang-orang zalim, biarkan saja karena mereka akan dibinasakan ya. Innahum mughraqun, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Wa yasnaul fulka, dan mulailah dibuatlah perahu oleh Nabi Nuh. Kullama marra alaihi mala'u min qaumihi sakhiru minhu, dan setiap para pembesar kaumnya melewati Nabi Nuh yang sedang membuat perahu, dia mengejeknya. Dia berkata apa? Dia berkatakan qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum. Jika kalian mengejek kami sekarang, kata Nabi Nuh, maka kami nanti akan mengejek kalian sebagaimana kamu telah mengejek kami. Kapan? Tatkala mereka ditenggelamkan, sudah tenggelam baru Nabi Nuh juga bisa mengejek. Sekarang mereka mengejek, mengolok-olok ketika Nabi Nuh membuat perahu. Fasawfa ta'lamun, dan kamu akan mengetahui mayati adabun yuzi, ya, siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan ya. Kemudian wa yahilu alaihi adzabun muqim, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Hatta idza jaa amruna, sehingga tatkala datang perintah kami, artinya ketika azab itu turun. Wa farat tanur, apa farat tanur? Tanur itu apa? Memancarkan air ya. Memancarkan air. Kami datangkan tanur atau dapur. Jadi air itu memancar dari bawah tanah, diibaratkan seperti tungku. Nah, dan dapur. Jadi apa ya? Sumber air yang memancar dari bawah, tanur namanya. Kemudian Qul nahmil fiha min kulli zawji isnaini, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan sepasang betina. Wa ahlaka ila man sabaqa alaihi qaul, dan akan dibinasakan ya, dan kami akan binasakan ya semuanya kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu. Siapa itu? Istrinya Nabi Nuh dan Kan'an ya, dari keluarganya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah untuk dibinasakan. Wa man amana, dan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Nuh itu hanya sedikit. Ternyata orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh itu hanya sedikit. Wa man amana ma'hu illa qalil. Jadi hanya beberapa orang saja katanya. Ada beberapa penafsir hanya 80 orang saja, ada yang mengatakan hanya 40 orang saja, ada yang mengatakan hanya 8 orang saja. Itu para mufasir berbeda pendapat tentang yang beriman kepada Nabi Nuh ini berapa orang. Wa qala arkabu fiha, dan naiklah kamu semuanya ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah fiha, bismillahi majreha, tulisannya majroha, dibacanya majreha. Ini disebut apa? Imalah ya, imalah ya, disebut imalah. Wa mursaha ya. Ini bismillahi majreha wa mursaha ya, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan pada waktu berlabuh ya. Kemudian inna rabbi laghafurun, sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa yatajri bihim fi maujin kaljibal, maka perahu itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Jadi gunung-gunung karena airnya sudah tinggi, kena angin sehingga bergelombang ya.
Wanada Nuh ibnahu, dan Nabi Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil ya. Wanada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zil, tempat yang jauh dengan perahu Nabi Nuh. Sementara air belum penuh ya, masih daratan sebagian masih kelihatan. Ya, di sini disebutkan ya bunayya kama anak, wahai anakku, naiklah bersama kami ya. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami. Ya, kemudian wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Artinya jangan sampai kamu lari bersama orang-orang kafir. Kemudian apa jawab si Kan'an anaknya ini? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke bukit yang dapat melindungi aku dari air. Kemudian Nabi Nuh mengatakan la asimal yauma min amrillah ila man rahim. Pada hari ini tidak ada yang dapat selamat ya dari azab Allah kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Wa hala bainahumal maus, maka dipisahkanlah antara Nabi Nuh dengan Kan'an anaknya dengan ombak, fakana minal mughroqin, maka anaknya itulah termasuk orang-orang yang ditenggelamkan gitu ya, yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah berfirman kepada air, ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i. Allah berfirman kepada air, kepada bumi, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit hujan, berhentilah. Tuh, lihat. Jadi hujan besar menyebabkan banjir itu atas perintah Allah. Ya, jadi makanya Allah berkuasa untuk menghentikan hujan. Makanya kalau hujan jangan menyalahkan alam. Kita berdoa sajalah kepada Allah. Dan Allah menghentikan hujan supaya tidak banjir, gitu ya. Kemudian selanjutnya Wakudiyal amru. Nah, selesailah sudah ya. Sudah selesailah dan kapal itu pun berlabuh di mana? Wastawat alal judi. Nah, katanya sekarang sudah ditemukan di mana kapal Nabi Nuh itu ya. Para arkeolog telah mencari jejak-jejak kapal Nabi Nuh dan ternyata ditemukan ya di bawah glacier atau di bawah salju gitu ya. Wakila bu'dal qaumil zalimin, kemudian Allah berfirman ya, binasalah orang-orang yang zalim. Wa inna wa'dakal haq, dan dengan janji kau adalah benar, wa ta'akamul hakim, dan kau adalah hakim yang seadil-adilnya. Kemudian berikutnya Nabi Nuh berkata, qala ya Nuh inna laysa min ahlik. Ya, pagi itu Nabi Nuh mengatakan, wa nahnu wa nadanu rabbahu wa qala rabbi inna ibni min ahlik. Nabi Nuh memanggil si Kan'an itu, wahai anakku, wahai Tuhan, itu adalah dari anakku. Kan'an ini adalah keluargaku, anakku. Wa inna wa'dakal haq, sesungguhnya janji kau itu adalah benar. Wa anta ahkamul hakim, dan kau adalah hakim yang seadil-adilnya. Kemudian Allah menjawab, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, Kan'an itu bukanlah keluargamu. Jadi walaupun dia anaknya, tapi karena dia amalannya adalah kafir, maka bukanlah anakmu, bukanlah keluargamu ya. Innahu amalun ghairu sholih, karena amalnya tidak baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihi, jangan kau bertanya meminta kepadaku yang tidak ada pengetahuan bagimu. Ini a'udzubillahi an takuna minal jahilin, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar kamu tidak menjadi orang-orang yang jahil ya. Mohon pada kesulitan. Kemudian ayat berikutnya, qala rabbi ini a'udzu bika as'alaka ma laysa li bihi ya. Kemudian Nabi Nuh memohon maaf, meminta maaf pada Allah karena telah meminta sesuatu yang di luar kemampuannya atau di luar pengetahuannya. Wa illa tagfirli wa tarhamni aku minal khasirin, jika engkau tidak memaafkanku dan menyayangiku, aku akan menjadi orang yang merugi. Kemudian Allah mengatakan qila ya Nuh bisalamin minna, wahai Nuh, turunlah dari perahu dengan selamat, wa barakatin alaika, dan keberkahan atasmu, wal umami mimman maka, dan atas umat-umat yang bersamamu,
Wa umamun sanumatimuhum sumaya masulina adzabun alim, dan umat-umat yang nanti mereka akan ditimpa azab yang pedih. Tilka amba'il ghaib nuhiya ilaik, itu adalah berita-berita gaib yang diwahyukan kepadamu ya Muhammad. Ma kunta ta'lamu ma anta wala qaumuka min qabli hada, engkau tidak tahu sebelumnya, juga umatmu tidak tahu sebelumnya, gitu ya. Jadi ini adalah wahyu dari Allah yang merupakan berita gaib ya dari Allah Subhanahu wa taala. Fasbir innal akibata lil muttaqin, maka bersabarlah bahwa kesudahan itu kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini panjang sekali ya kisah Nabi Nuh alaihissalam di dalam surat Hud. Baik. Jadi baru beberapa surat yang mengisahkan tentang kisah Nabi Nuh. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 59 sampai 64. Kemudian yang kedua dalam surat Yunus ayat 71 sampai ayat 73. Kemudian tadi terakhir dalam surat Hud ayat 25 sampai ayat 49. Masih banyak lagi surat-surat dalam Al-Quran. Tadi sudah disebutkan ada surat Al-Anbiya, surat Al-Mu'minun, surat Asy-Syu'ara, surat Al-Ankabut, surat Shofat, surat Al-Qamar, kemudian surat Nuh ya, ayat 1 sampai 98 satu surat, surat An-Nisa ya, ayat 163 165, kemudian surat Al-An'am, kemudian ada juga di dalam surat Taubat, surat Ibrahim dan seterusnya. Insyaallah nanti kita akan coba baca ayat demi ayat supaya kita tahu kumpulan dari sejarah-sejarah Nabi Nuh yang ada di dalam Al-Quran. Itu baru beberapa